Halo rekan-rekan sekalian, sore ini topik diskusi kita adalah bagaimana profesi notaris ini di masa depan. Masa depan bisa nggak sih digantikan sama AI Teknologi, AI Ya. atau apa dikaitkan dengan filsafat ilmu. Gimana? Di sini sudah hadir bersama kita Bang Heru. Beliau adalah notaris di Kota Tangerang. Halo, saya dengan Heru Siswanto dan ini rekan saya Joan Karmel dan Saya Dita Purwitasari. ya, kami semua kebetulan lulusan dari Prodi Magister Kenotariatan Undip. Ya, Bang, notaris itu apa sih? Kita lihat pengertian definisi notaris itu sendiri ya. Notaris memang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nih. Yang pertama, notaris itu diatur Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Dan ketika kita melihat definisi notaris di dalam pasal satunya itu dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Ya, di situ dan juga memiliki kewenangan lainnya nih yang diatur di dalam undang-undang. Nah, di mana memang notaris berwenang diatur di dalam undang-undang untuk membuat akta otentik. Contohnya segala perbuatan yang diinginkan oleh para pihak, perjanjian. Kehendak para pihak. Ya, seperti itu betul, ya. kehendak dari para pihak. Ya, karena untuk apa? Sebagai alat pembuktian ke depannya nanti. Ya. Itu untuk akta notaris. Jadi tugas utamanya itu membuat akta Akta, sebagai gitu ya. alat bukti ya. Ya, untuk membuat Oke. akta sebagai alat bukti. Contoh. Oke. Nah, sekarang di era yang makin serba teknologi ini, awalnya kata-kata e-notari itu sebenarnya sudah lama ya ada, cuma gara-gara COVID tahun 2019 lalu ya, yang jadi booming tuh ya. Iya, Apa makin itu ya? booming, jadi susah berhadap-hadapan, jadi muncul lagi nih, booming lagi konsep e-notari seperti itu Bang. Gimana Bang e-notari? Apakah di UJN tuh ada istilah atau Sebenarnya di dalam undang-undang jabatan notaris itu sendiri ada konsep baru yang namanya konsep ya, konsep e-notari. Belum pelaksanaannya nih ya. Ya, belum ada peraturan pelaksanaan, belum ada peraturan turunannya, hanya baru konsep di dalam undang-undang jabatan notaris bahwa notaris itu memang bisa untuk mensertifikasi secara elektronik. Ya, jadi itulah dampaknya dengan teknologi adanya e-notaris itu sendiri. dan itu munculnya baru yang di 2014 ya Bang? Iya, Dan itu konsep. munculnya tidak di pasal loh. Katakan dia Itu ada hanya di di penjelasan. penjelasannya aja. Penjelasan. Ini saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hanya itu saja di penjelasan. Tidak ada kemudian tata cara teknisnya seperti apa, pemerintah tidak memberikan definisi lebih lanjut lah. Seperti itu. Dan kata Jadi- itu makin besarnya pada saat ya COVID itu. Pada saat bicara tentang e-notari itu, apakah akhirnya ada muncul bahasan bahwasannya apakah nanti profesi atau jabatan notaris ini bisa digantikan sama teknologi kan gitu, seperti itu. Jadi ya, Ya, itu juga. karena kita lihat bahwa kewenangan notaris tadi adalah kewenangannya untuk membuat akta otentik. Ya, oke. Karena kaitannya untuk membuat akta otentik itu adalah keinginan dari para pihak. Dan kita sebagai notaris harus bisa menjamin segalanya ya. Untuk kepastian hukum dari Nah, para pihak, untuk data-data yang disajikan para pihak itu harus menjamin semuanya. Dan itu tanggung jawabnya notaris Iya, juga gitu itu ya. tanggung jawabnya notaris. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak Berhati-hati. melihat berhati-hati nih dalam membuat suatu akta otentik, itu notaris yang akan dijadikan kambing hitam. Oke. Iya. Sering tuh. Oleh para pihak. Karena kan dengar pada juga dasarnya ya. adalah perjanjian itu Nah, sepakat. Ya, nanti Iya. bisa merugikan salah Iya. satu pihak. Perjanjian itu adalah pada dasarnya sepakat. Sebelum dibawa ke notaris pasti para pihak sudah sepakat nih untuk apa? Untuk membuat satu perjanjian. Notaris hanya memformulasikan, mengkristalisasi suatu kehendak Dari para ke dalam pihak akta. ke dalam akta. Nah, gini Bang, sekarang kalau e-notaris itu kan definisinya menggunakan teknologi ya, informasi elektronik untuk membantu tugas notaris.
di sini apakah menurut Bang Heru pembuatan notaris dalam rangka pembuatan aktenya ini, apakah Indonesia sudah siap? Karena sebenarnya sudah banyak ini tentang yang membahas tentang konsep e-notari ini. Dengan apa ya? Teknologi yang di sini diartikan bahwasannya bisa loh dipakai tidak dalam wujud fisik, harus hadir. Kadang juga bisa melalui e-conference, Zoom atau lainnya. Bahkan tanda tangannya bisa e-sign gitu ya, electronic sign gitu kan. Kalau di dalam telekonferensi kan memang sudah ada ya di Undang-Undang PT, cuma di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu belum mengakomodirnya, belum mengakomodir mengenai tata cara, prosedur, keabsahan tentang elektronik itu sendiri, signing elektronik itu belum ada diakomodir di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi kalau seandainya apakah di Indonesia itu memungkinkan atau tidak, karena kita lihat lagi nih, karena notaris itu berhubungan dengan kemanusiaan. Kalian pasti tahu dong yang namanya officium nobile. Oh ya. Karena profesi notaris itu kan memang memiliki hubungan erat nih dengan kemanusiaan. Coba deh, kalau seandainya akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan notaris itu kan nantinya akan menjadi dasar untuk pembuktian bagi para pihak. Bagaimana ketika dilakukannya dengan e-notaris, dilakukan pembacaan aktanya tidak berhadapan dengan klien, terus kemudian tanda tangannya dengan elektronik tanda tangan, terus kemudian data-datanya secara elektronik itu pasti akan menyebabkan terjadinya, takutnya terjadinya kebocoran data atau privasi, pemalsuan juga. Iya, pemalsuan, kebocoran data atau privasi dari klien, karena memang kita di dalam membuat akta notaris itu kan mempunyai tanggung jawab. Ya walaupun kita sebagai tanggung jawab material ya Bang ya, cuman kita kan nggak mungkin dong mau membuat akte yang datanya nggak jelas nih, kayak nggak jelas, maksudnya kita mau bikin kenyak nggak juga. Karena ketika kita langsung berhadapan, kita kan harus mengerti ini menggunakan insting kita, intuisi kita, simbol-simbol kita di dalam proses pembuatan akta. Memaknai gestur-gestur klien dari para pihak Dari para pihak, apakah yang dia sampaikan itu betul atau tidak? Walaupun notaris tidak mempunyai kewajiban, tidak bertanggung jawab atas yang disampaikan oleh pihak klien. Terus kalau memang mau diterapkan ini sistem e-notari, kemudian bagaimana sistem bertanggung jawabnya? Siapa yang mau bertanggung jawab? Misalnya data itu mungkin bocor atau diubah atau seperti apa? Notaris kan tidak akan terbawa ya. Iya kan, padahal notaris bukan orang yang memegang sistem loh. Apakah kemudian negara sebagai yang memfasilitasi mau bertanggung jawab, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Kalau seperti itu tuh sangat harus dipikirkan seperti itu. Dan bagaimana juga perlindungannya terhadap notaris dan juga para pihak tentunya dalam membuat akta itu yang penting kan, karena kaitannya dengan tadi data-data. Nah sekarang Kak Dita, kalau notaris itu kan juga harus kental dengan moral dan etika. Moral dan etika itu penting juga. Pada saat kita sebagai notaris, kemudian jabatan notaris itu kan juga diatur sama kode etik gitu ya. Dimana kalau kita bicara tentang etika dan moral, itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat kalau dikatakan seperti itu. Tentang perilaku, baik mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang benar. Dan itu tidak bisa dicampur adukan. Dimana pada saat kita berkata itu salah ya salah, jangan sampai berkata itu salah tapi benar gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Makanya diatur atau dilingkupi dari jabatan kita itu dijaganya dengan kode etik itu. Walaupun nggak secara spesifik ya, mana yang ini baik ini buruk nggak, tapi kan memang dituntut notaris untuk karena kita sebagai manusia juga gitu kan. Iya, gitu. kita diharap bisa membedakan mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak. Karena kita punya hati nurani. Iya, ya itu tadi ada intuisinya juga, dan itu lebih diformalitaskan dari dalam hal positifnya itu dalam hal kode etik. Jadi nggak cuma undang-undang bolehin kita bikin akta, tapi kan tetap harus melibatkan hati dalam segala akta yang dibuat itu tetap harus melibatkan hati. Karena ada juga yang namanya prinsip kehati-hatian di dalam membuat akta. Dan porsinya kalau melibatkan hati, porsinya juga jangan terlalu banyak Pak. Iya. Oke, jadi intinya bahwa
e-notaris atau pemanfaatan teknologi itu sangat amat membantu memudahkan pelaksanaan jabatan notaris ya. Membantu ya. Membantu, bukan yang utama ya, hanya membantu di dalam pelaksanaan jabatan notaris karena dapat diterapkan di bagian administrasi, protokol notaris atau saat konsultasi. Bisa video conference Tidak, sama notarisnya ya. video call Ya. atau pengiriman draft akta yang akan dibuat atau hanya menyangkut pembuatan akta, Iya, Oke. betul. bukan yang utamanya. Bukan pembacaan dan Pembacaan. penandatanganan. Penandatanganan. Dan tidak untuk menggantikan jabatan notaris. Iya, gitu ya. tidak bisa itu Tidak digantikan. bisa digantikan jabatan notaris menggunakan IE. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, Semoga bermanfaat. Salam. Dadah.